Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tugas 4 peledakan. Yang pertama, bahan peledak industri dan militer. Industri bahan peledak adalah badan usaha nasional yang melakukan produksi, impor atau pembelian pengadaan, ekspor atau pengudangan atau penyimpanan, pendistribusian bahan peledak, penggunaan dan atau jasa peledakan. Bahan peledak militer adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer. Bahan peledak komersial adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan pekerjaan tambang, pekerjaan umum, aplikasi khusus, atau digunakan dalam proses produksi industri tertentu. Bahan peledak blasting, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan bahan peledak yang digunakan untuk pertambangan, konstruksi, dan sejenisnya. Bahan peledak bursting, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan bahan peledak yang digunakan dalam sistem senjata seperti bom, granat, kepala ledak, dan sejenisnya. Bahan peledak militer sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi isian utamanya main charge, terdiri dari trinitrotoluene (TNT), Research Development Explosive (RDX), T3L, asam pikrat, amatol, tritonal, pentolid, tetritol, pikratol, amonal, etnatol, explosive, composition, high melting explosive, HMX, halide, polymer, bonded explosive, PBX, C4, dan sejenisnya. Isian pendorong propelan terdiri atas nitroglycerin, base seperti single base propelan, double base propelan, ball elastometric, modified cast double based EMCDB, cross-linked cast double based XLCBD, dan sejenisnya. Komposit seperti hydroxyl terminated polybutadiene HTPBB, carboxyl terminate polybutadiene CTPB, glycidyl acid polymer, GAP, polyurethane polysulfide, dan sejenisnya. Bahan peledak komersial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi nitroglycerin based explosive yang dikenal dengan nama dinamit, blasting agent, amonium nitrat, ANFO, emulsi matrix. Water based explosive slurry, water gel, emulsion explosive. Bahan peledak pembantu, blasting accessories seperti primer booster, detonator, sumbu api, igniter, sumbu peledak, MS konektor, detonation relay, igniter cord, konektor, dan sejenisnya. Shape charge seperti RDX, HMX, dan sejenisnya. Selanjutnya, ada sifat-sifat bahan peledak. Kecepatan detonasi velocity of detonation adalah kecepatan gelombang detonasi untuk mempropagasi di sepanjang kolam isian bahan peledak. Kepekaan sensitivity adalah ukuran besarnya impuls yang diperlukan oleh bahan peledak untuk memulai bereaksi dan menyebarkan reaksi peledakan ke seluruh isian. Bobot isi bahan peledak density D adalah perbandingan antara berat dan volume bahan peledak, dinyatakan dalam gram per cm kubik. Tekanan detonasi pressure adalah ukuran penyebaran tekanan gelombang ledakan dalam kolom isian bahan peledak. Ketahanan terhadap air water resistance dari suatu bahan peledak adalah ukuran dari kemampuan suatu bahan peledak untuk tahan terhadap air dengan tidak merusak, berubah atau mengurangi kepekaannya, dinyatakan dalam jam. Sifat gas beracun, fumes. Bahan peledak yang meledak dapat menghasilkan dua jenis gas yang saling berbeda sifatnya, yaitu smoke dan fumes. Permesibilitas merupakan syarat yang sangat penting bagi bahan peledak yang dipakai pada tambang yang mengandung gas yang mudah meledak seperti pada tambang batubara. Dan bagaimana caranya menanganin bahan peledak, penggunaan dan serta penanganan bahan peledak di lapangan. Ini saya beri contoh ketika kita melakukan pengeboran. Ketika kita melakukan pengeboran dan peledakan, maka kita akan mengebor suatu lubang ya. Lubangnya itu kita menggunakan pemboran metode open hole. Nah, setelah lubang ini kita bor,
Baik, saya akan melanjutkan. Mohon maaf, tadi ada azan Isya, jadi saya berhenti dahulu. Saya sekarang akan melanjutkan. Nah, pada saat kita mengebornya itu dengan pengeboran open hole ya. Setelah kita mengebor, kita penggunaan di lapangan itu biasanya untuk memasukkan bahan peledak di lubang bornya ini. Kita memasukkan bahan peledak di lubang bornya ini, lalu kita masukkan stemming di sini. Stemming itu dia untuk memanfaatkan bahan peledaknya. Nah, setelah itu kita ledakan. Nah, biasanya tuh kalau di lapangan bahan peledak itu digunakan untuk meledakkan batuan-batuan yang kerasnya itu di atas 25 megapascal. Dan di lapangan juga bahan peledak juga untuk memberai batuan-batuan. Nah, penanganannya itu penanganan bahan peledak itu bisa berupa bagaimana caranya bahan peledak itu agar tidak kelebihan oksigen dan kekurangan oksigen. Jika bahan peledak itu kekurangan oksigen, maka dia akan dia akan menghasilkan gas beracun yaitu nitrogen. Namun, ketika bahan peledak itu kekurangan oksigen, maka dia akan mengeluarkan gas beracun yaitu CO. Selanjutnya, spesifikasi bahan peledak. Dinamit adalah jenis bahan peledak kuat dengan nitroglycerin sebagai bahan dasarnya. Yang pertama, stack dynamite. Dinamit dengan komposisi Ng, nitroglycerin 20-57% dan sebagai pembawa oksigen 53-23%. Ini jenis dinamit paling peka. Gelatin dynamite, yaitu dinamit dengan komposisi blasting, gelatin, Ng, dan nitroselulose. Jenis ini lebih tahan terhadap air. Amonium gelatin dynamite, yaitu dynamite dengan komposisi blasting gelatin. Jenis ini memberikan energi yang lebih besar tetapi kurang terhadap air. Blasting agent, yaitu terdiri dari campuran yang tidak mengandung bahan yang dapat digolongkan sebagai bahan peledak seperti ANFO, ALANFO, slurry, water gel, emulsion, heavy ANFO. Semigelatin adalah bahan peledak berbasis nitroglycerin yang sensitif terhadap detonator biasa, memiliki daya ledak tinggi dan tahan air yang baik, cocok digunakan untuk pekerjaan di tambang, permukaan dan bawah tanah, serta konstruksi sipil, terutama pada batuan dengan kekerasan menengah hingga keras. Spesifikasinya yaitu komposisi berbasis nitroglycerin, sensitivitas inisiasi detonator, daya ledak tinggi, ketahanan terhadap air baik, penggunaan digunakan dalam tambang permukaan dan bawah tanah serta konstruksi sipil. Gelatin eksplosif adalah bahan peledak yang memiliki konsistensi lunak seperti adonan, cocok untuk peledakan dan batuan lunak hingga keras, serta digunakan di tambang batu bara sebagai bahan peledak yang diizinkan. Spesifikasinya, penampilan fisik campuran homogen berwarna coklat berbentuk bubuk halus, kepadatannya 1,4 sampai 1,45 gram per cc, ekspansi blok timbal 410 mili, kecepatan ledakan VOD velocity of detonator 4000 sampai 5800 meter per second. Ketahanan terhadap air baik, sensitivitas dampaknya 60 cm per kilogram, sensitivitas celah 50 sampai 100 mm, sensitivitas inisiasi cap, umur simpan 12 bulan, ukuran atau dimensi 25 mm sampai dengan 120 mm sesuai permintaan pelanggan. Kemasan kotak kardus 25 kg, tabung film, penyimpanan simpan di tempat kering dan berventilasi baik. Persyaratan dan perizinan bahan peledak. Menurut pasal 22, persyaratan untuk mendapatkan izin jasa peledakan komersial yaitu badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk perusahaan perseroan, PT Persero, dan perseroan terbatas PT. Yang kedua, memiliki surat izin usaha perdagangan SIUP dan tanda daftar perusahaan TDP yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Mempunyai kepala jasa peledakan dengan persyaratan sertifikat peledakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mempunyai tenaga ahli atau juru ledak bahan peledak yang bersertifikat dan memiliki kartu izin peledakan KIM yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
mempunyai peralatan peledakan dan komponen-komponennya serta peralatan untuk memantau efek-efek ledakan, dan izin dapat digunakan untuk mengembang usaha jasa peledakan di luar negeri atas persetujuan Menteri. Persyaratan gudang penyimpanan bahan peledak. Menurut pasal 21, persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pergudangan yang pertama yaitu badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk perusahaan perseroan PT Persero dan perseroan terbatas PT. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Melampirkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 tahun terakhir. Bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang bahan peledak yang akan digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan bahan peledak aksesoris. Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang penggudangan dan pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak. Memiliki surat kelayakan lingkungan hidup dan izin-izin lainnya di bidang lingkungan hidup. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi tim pengawasan bahan peledak antar kementerian. Ini daftar pustaka yang bisa saya tampilkan, yaitu berupa Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang pedoman dan tata cara perizinan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian industri bahan peledak, serta diambil dari situs Teknominerba serta juga situs dari scriptid.com memahami macam-macam penggolongan bahan peledak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari segi kata-kata maupun pembuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.